Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di episode ke-47. Tapi bagian yang kedua, kesimpulan yang kedua ya, yaitu maknal kabir li hajjati Rasulillah, makna yang terkandung pada hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna li hajjati Rasulillah hadhihi maknan jalilan yata'allaqu bid-da'wat islamiyah wa yata'allaqu bihayatihi wa yata'allaqu bil manhajil am lin nizamil islami. Haji Rasulullah memiliki makna yang agung, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan hidup beliau, berkaitan dengan manhaj. Ya. Laqad ta'allamal muslimuna min Rasulillah salatihim. Umat Islam telah belajar dari Rasulullah cara salat. Wasiyamihim, dan puasa. Wasiyamahum. Jadi sudah belajar salat, puasa, wa amra zakatihim, dan zakat. Wa ammata ma yata'allaqu bihim min ibadat wa wajibat, serta yang lain-lain dari bentuk ibadat. Wa baqiya ay yu'allimahum manasikahum, tapi tersisa haji. Haji belum mendapat contoh dari Rasulullah. Praktiknya seperti apa? Wa kaifiyata adaihim syairal hajj, dan bagaimana cara menjalankannya. Ba'da antawiyatil taqalid al-jahiliyah al-mutawarithah ayyam musimil hajj, setelah haji itu dijalankan dengan cara jahiliyah. Jadi selama Islam belum datang, haji sudah berjalan, tapi cara-cara yang dijalankan itu tidak sesuai. Min tasdiyatin wa safirin wa ura, antara lain mereka bertepuk tangan, siul, ya, dan telanjang fi asnai tawaf, saat tawaf. Wa qada 'alaiha mal qada al-awthan, begitu juga mereka menyembah berhala, wa tathhiri baitillahil haram minha, serta cara mensucikan Baitul Haram, ya, itu berbeda. Wa inna da'wa ila hajj li baitillahil haram satadzilu qaimatan ila yaumil qiyamah. Sementara haji itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Sehingga Rasulullah perlu memberi contoh. Fahiya da'watu abil anbiya Ibrahim ya'muru min rabbihi, yaitu dakwah dari Nabi Ibrahim. Walakin inhirafatul jahiliyah wa dalatil wathaniyah qad zadat fihi taqalidu batilah. Tetapi di sana sudah banyak kesesatan. Ya, jadi banyak kelakuan-kelakuan yang salah dalam praktik haji. Wa sigatihi bi katsir min dzalik kufri wa syirk, dan sigatnya. Maksudnya kata-kata yang diucapkan itu, doa-doanya itu sudah banyak yang menyimpang. Wa qad Islam liyaghassil hadhihi syairah, maka Islam datang untuk membersihkan. Mimma qad alaqa biha min adran, dari kotoran-kotoran yang melekat.
wa yu'idaha naqiyatan safiyatan, dan mengembalikan menjadi bersih. Tasya'u binurit tauhid wa taqumu ala asasil ubudiyah mutlaqah, serta memancarkan tauhid. Min ajli dzalika adzana Rasulullah finnas annahu hajja ila baitillahil haram. Karena itu Rasulullah mengumumkan pada tahun itu Rasulullah mau haji. Wa min ajli dzalika aqbalan nas min kulli hadabin wa saubin yuridun ayatammu bihi liyata'alamu amala sahihil hajj. Karena itu berbondong-bondong orang ingin ikut, ya, ikut diimami oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah. Fala yaqau fi rawasi taqalid al jahiliyah baida. Mereka dengan tujuan tidak akan tidak akan jatuh ke dalam perbuatan jahiliyah. Nah, itu. Wa yabdu anna qad alqa fi rawihi anna muhimmatu fil ardi tushiku an tantahiya. Begitupun Rasulullah sudah merasa bahwa tugas beliau hampir selesai. Faqad addal amanata wa aina'at ardal jazirah bi gharasi tauhid wa antashar islam yaghzu afidata wal qulub fi kulli bakan. Karena beliau sudah menjalankan amanat, serta bumi jazirah itu sudah mulai terang. Dengan apa? Tauhid dan Islam sudah menyebar, ya, masuk ke dalam hati penduduknya. Wa inna bin nas wa humul yaum kasratu mutafarriqun. Dan pada saat itu, ya, orang jumlahnya banyak, kasratun mutafarriqun, berbeda-beda. Syauqan ila mazidin minal liqa'i ma'ahum. Mereka rindu. Wala siyama tilkal husyud allati dakhala fil Islam haditsan min mukhtalifi jihadil jaziratil arabiyah. Begitupun berbondong-bondong dari pelosok negeri untuk datang pada Rasulullah menyatakan diri sebagai muslim. Mimam lam tahi lahum fursat liqa al-kafi ma'ahu. Yang tidak sempat ketemu, mereka serentak, ya, ingin ikut rombongan haji. Nah, kalau rombongan haji kan waktunya cukup panjang. Wa inna akbara wa ajmala firsatil lidzalika inam firsatul liqa fil hajj ila baitillah. Dan sesungguhnya kesempatan yang akan mereka nikmati bersama Rasulullah cukup panjang. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan perjalanan haji bisa berhari-hari, ya. Nah, mereka asik. Wa fi sufuhi Arafat, begitu juga di Arafah, liqa'a baina ummatin wa rasulillah. Adanya perjumpaan antara umat dan rasulnya. Fi dzillin syairati min akbari. Nah, ketemunya bukan piknik tapi ibadah. Nah, jadi dalam haji itu, ya, kita mendapat nikmat yang besar. Karena piknik dapat ganjaran. Ya kan? Piknik tapi dapat ganjaran. Kan kebanyakan piknik kita itu tidak berpahala, kecuali refreshing saja. Tapi ini dapat pahala. Ya, jadi kita tidak boleh, tidak ada kesunahan destinasi wisata kecuali ketiga tempat: Mekah, Madinah, sama Palestina. Sisanya ya mubah, tergantung isinya. Tapi kalau ke sana dapat ganjaran. Liqa'a in taddaha anna kana fi ilmi Allah ta'ala wa ilhami rasul liqa tausiyah wa wada'. Jadi liqa'nya itu liqa tausiyah dan wada'. Liqa tausiyah, pasti akan ada tausiah dari Rasulullah, bukan sembarang tausiah tapi tausiah akhir. Nah, ini pesan akhir. Wa yuridu Rasulullah aidan ayal taqya bihaulai hasyud al-muslimah. Begitupun Rasulullah rindu untuk berjumpa dengan jumlah umatnya, ya, dalam skala besar di lapangan, yaitu Arafah. Alladzina ja'u samrata jihadin istamara salasara isrina. Artinya beliau seakan-akan menyaksikan panen, ya, panen rekrutmen
member-membernya berapa. Tuh, dia bisa lihat semua nanti di Arafah itu. Selama perbuat apa istilahnya, hasil dari dakwah selama 23 tahun. Jadi beliau sangat antusias ya, menyaksikan berapa orang yang akan datang di satu tempat. Liyal khisa lahum ta'aliman Islam wa nizamihi fi kalimatin jami'ah wa mawdhi'atin mukhtasarah yadummunaha kawamina wujdaihi wa nibrati mahabbati li ummati. Jadi di sana beliau akan menyampaikan tausiah ya, tausiah secara umum tuh. Waliyastati amin wujuhim suratan naslihim wa aqabihim alladzina sayatu min ba'du fayunha ilaihim nasaihahu wa tausiyatu min khalfi hawaiji zaman wa wara'a aswal qurun. Dan merupakan wasiat yang akan diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, jadi tausiah haji Rasulullah ini tausiah yang menduduki tempat yang amat strategis. Karena kelak akan disampaikan dari generasi ke generasi. Jadi tidak ada sabda Rasulullah yang paling banyak didengar orang kecuali ya di Arafah itu. Yang dengar banyak benar. Tilka hiya ba'du ma'ani haji Rasulillah. Itulah sebagian dari kepentingan haji Rasulillah, hajjatul wada', yaitu haji wada'. Wa innaka lataraha mutajassidatan fi khutbatihi allati alqaha fi wadi Uranah fi yaumi Arafah. Anda akan lihat ya isi dari khutbah beliau saat di Arafah. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, renungan terhadap isi khutbah. Walillahi ma aura'aha min kalimat. Sungguh amat amat berguna ya kalimat-kalimat allati alqaha fi sufui Arafah yang dilontarkan oleh Rasulullah, dipidatokan oleh Rasulullah di Arafah. Pesan terakhir Rasulullah. Waraha yakhatibu fil ajyal wa tarikh ba'da an addal amanata wa nasalil ummat wa jahada fi sabili da'wa ila rabbi salasatan wa ishrina aman. Selama 23 tahun beliau akan memberikan tausiah pungkasan. La yakillu wa la yamal. Selama 23 tahun itu beliau tidak pernah bosan. 23 tahun ya. Ya kalau disakiti, ya macam-macam lah penderitaan beliau selama 23 tahun. Maka terlihatlah di situ panennya. Walillahi walallahu ma aura'aha min sa'ah. Sungguh itu saat yang sangat mendebarkan. Tilka ijtama'a haula Rasulillah fi alaful mu'allafat. Jadi berkumpul beribu-ribu orang di situ. Ya pokoknya nggak ada kumpulan orang paling banyak yang mendengar Rasulullah kecuali itu waktu haji itu, ya karena semua tuh pada ikut. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama mereka karena jalan ya. Ada yang naik tunggangan, ada yang jalan kaki dalam bentuk banyak lah. Istamau haulahu khasyiin wa tadariin. Mereka kumpul di seputar Rasulullah. Wa talama tarabbasu bi qabla dzalika muta'ammirin wa muharibin. Dan sudah lama mereka tunggu karena saat-saat sebelum ini mereka selalu kumpul itu dalam rangka perang. Kalau kumpul dipanggil Rasulullah pasti mau perang. Nah, kali ini bukan. Ya, berkumpul untuk mendengarkan detik-detik perpisahan Rasulullah. Yamla'una ma yamtadwi nazar min kulli jihad. Jadi kalau sepanjang mata memandang, itulah ya, kumpulan orang-orang. Ya, begitu banyak. Turaddidu bilisani haliha qaulallahi. Beliau
Ngulang-ulang surat 40 ayat 51. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana. Sungguh kami akan menolong utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan pada hari ya saksi-saksi memberikan kesaksiannya. Wa akhadha Rasulullah yanzuru min khilali ujuhim ila ajyal muqbila. Rasulullah ya melihat, dia memandang mereka, memikirkan masa depan. Ilal alamil islamil kabir alladzi sayamlau syarakal ardu wa gharbaha, yang kelak akan memenuhi timur dan barat bumi. Nah, ini. Jadi umat inilah ya beliau lihat yang kelak akan membawa dakwah Islam ke seluruh pelosok penjuru bumi. Nah, alamasi min hadzal alam khitabul muwaddi. Apa isinya? Ya, beliau pidato. Ayyuhan nas, saudara-saudara, wahai manusia, isma'u qauli, dengar ucapanku. Fa inni la adri, maka sesungguhnya aku tidak tahu. La'alli la alqakum, bahwa aku tidak akan menjumpai kalian ba'da ami hadza, setelah tahun ini. Hadza bihadzal mauqifi abadan. Jadi bahasa kitanya, mungkin ya pertemuan ini tidak akan terulang lagi. Ya kalau ketemu sih mungkin, tapi tidak mungkin di sini. Jadi, karena haji itu cuma setahun sekali, Rasulullah sudah merasa umurnya tidak panjang. Karena beberapa bulan setelah beliau pulang ini wafat. Jadi untuk ketemu kan tahun depan lagi, ya. Nah itu tidak mungkin. Maka Rasulullah mengatakan, dengarkan ucapkanmu. Ya, kemungkinan saya tidak bisa berdiri di tempat ini lagi. Nah, ini adalah pertemuan terakhir. Wa ansatid dunya litasma'u qaulahu. Dunia pun terdiam untuk mendengarkan ucapannya. Wa ansatal hajar wal qafas wal madar ila kalimatin muwaddi'ah. Bahkan batu ya, solokan-solokan semuanya mendengar apa yang akan dibacakan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Yantiqu biha famu Rasulillah ba'da'an anisat wa sa'idat bihid dunya. Setelah dunia ya menerima kehadiran Rasulullah dengan bahagia. Hari ini adalah hari yang bahagia. Kulluha salasun wasittina aman. Ya, selama berapa ini? 63 tahun. Ya, jadi dunia bahagia dengan kehadiran Rasulullah selama 63 tahun. Hadza huwal yaum yalumu birahil ba'da an qama bi amri rabbih wa gharsal ardi bi ghirasil iman. Inilah hari ya yang setelah bumi ya disiram dengan siraman iman. Wa ma huwa al-zal'an yala khassa mabadi alati jabiyah wa jahada fi sabilillah kalimatin jami'ah. Nah, berikut ini. Ya subhanallah, kok mulai ini beda. La ka'annahu innama kana yastalhimu tausiyati tilka min wakil Muzdalifah munzaliqat allati sayang kabiyu fiha a'wamun an ummati khilala zaman ta'ihina wara'a ghairihim da'iin anil qabsi ladzi sayatrukuhu baina aidihim falaqad kana awalu bindin minha, maka awal kalimat yang beliau ucapkan adalah ayuhan nas. Jadi diserukan kepada semua orang, wahai saudara-saudara, apa anunya, inna dima'akum, beliau mulai mengatakan sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, alaikum haram, adalah haram bagi kalian, illa antal qaw rabbakum, sampai dengan nanti kalian jumpa dengan Tuhan. Ingatlah ya, darah dan harta kalian sesamanya adalah haram.
Jadi sudah tidak boleh lagi berbunuh-bunuhan. Tidak boleh lagi merampok. Ya, tidak boleh. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Ya kan, bulan haram, hari haram. Wa karhumati syahrikum hadza, dan seperti terhormatnya bulanmu ini. Walaqad qarrara hadhi tausiyah nafsaha marratan ukhra fi khatamati khitabi. Begitu juga Rasulullah mengulangi kata-kata ini lagi. Wa akkada daruratul ihtimam biha, dan beliau menegaskan betapa pentingnya. Ya, nanti ada 3 yang disebut. Pertama adalah darah, harta, dan kehormatan. Darah kalian adalah haram, tidak boleh saling menumpahkan darah. Maksudnya jangan berbunuh-bunuhan. Harta kalian haram, tidak boleh mencuri, tidak boleh sabotase, ya, apalagi korupsi, tidak boleh. Yang ketiga, kehormatan. Kehormatan kalian satu sama lain patut dihormati, tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang. Nah, ini 3 yang pesan Rasulullah. Wallah balagat ya sayyidi wala al yauma aula man yambagi ay yujibaka Allahumma qad ballagta wa in kunna fi dzalika inna manusajjil mas'uliyah ala anaqiha qasarna kula taksir fil qiyam bihaqqiha. Meskipun ya kita terima ya pesan dari Rasulullah, apa kelanjutannya? Rasulullah mengatakan, ta'allamunna anna kulla muslim akhun li muslim. Ingatlah baik-baik, muslim dengan muslim itu saudara. Wa anal muslimina ikhwatun. Muslim dengan muslim adalah saudara kandung. Fala yahilu limri'in min akhihi ila ma'atau min tibi nafsin minhu. Janganlah seseorang mengalihkan harta orang lain kecuali dengan kerelaannya. Tuh, jadi jangan harta orang beralih ke kita atau harta kita beralih ke orang itu kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Ngasih, jual beli, itu kan? Sedekah, tidak boleh diambil paksa begitu. Tuh, ya pesan Rasulullah. Fala tazlimunna anfusakum. Janganlah kalian sekali-kali berbuat zalim. Ala hal ballagtu. Apakah saya sudah sampaikan? Ngerti gitu tuh kurang lebih. Ngerti nggak? Ala hal balagtu bahasa Arabnya. Sudah saya sampaikan belum? Ngerti nggak? Gitu. Kalimat yang kedua. Falam yakun mujarrad tausiyah walakin qabla dzalika qararun. A'lana anhu lil malaiku li ulaika alladzina kanu min hauli wal umam allati sayati min ba'du. Nah, yang kedua ya. Sebagai tausiah untuk yang hadir saat itu dan untuk generasi mendatang. Ala inna likulli syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai maudhu'un. Ingat, segala perbuatan jahiliyah sudah aku batalkan. Sudah aku letakkan di bawah kakiku. Jadi urusan-urusan jahiliyah, sangkutan adalah hutang piutang, riba ya, yang dulu dijalankan di zaman jahiliyah, mulai hari ini batal. Dima'ul jahiliyah maudhu'ah. Begitu juga sangkutan darah. Yang ada sangkutan antara seseorang dengan orang karena urusan darah, kisos di zaman jahiliyah, maka hari ini batal. Wa riba jahiliyah maudhu', begitu juga riba jahiliyah hari ini batal. Famal makna ladzi tadamannahu sighatu hadzal qarar? Apa maknanya? Inna yaqulu kana inna kullama kana tahjiya tafkharu. Urusan jahiliyah itu antara lain apa? Sombong. Ya, bangga dengan keturunan. Sudah tidak ada lagi. Jadi Rasulullah menanamkan pada manusia itu sudah tidak ada kelas lagi. Nah, ini ya salah satu keberhasilan Rasulullah, tidak ada kelas. Kita lihat ya di India ada kelas. Ya ada kasta. Dalam Islam itu tidak ada kasta. Ya, alhamdulillah tidak ada kasta. Dari manapun kita berada, kalau kita sungguh-sungguh akan berhasil.
Ya cuma memang itu masih banyak ketidakadilan, ya, kesempatan sebenarnya. Menurut kita istilahnya kesempatan. Kesempatan yang kita peroleh tidak sama dengan kesempatan orang lain. Ada yang mudah, ada yang susah. Nah, kebanyakan keberhasilan di Indonesia itu karena faktor kesempatan. Bukan karena faktor bawaan. Jadi semua orang pada dasarnya tuh mungkin untuk berhasil. Tapi karena kesempatan yang nggak ada, inilah ya, menjadi terhambat. Kalau yang punya kesempatan gampang tuh, cepat karena masih ada hubungan, ya, artinya ordal, ada orang dalam. Kita nggak punya kesempatan. Jadi Rasulullah meniadakan apa yang disebut dengan prestis. Prestis itu adalah sesuatu yang diterima manusia, keistimewaan sejak lahir. Contohnya dia anak orang kaya, kan pasti perlakuan orang istimewa, ya kan? Karena bapaknya kaya, tapi sebenarnya dia lahir sama aja telanjang. Nah, orang miskin yang lahirnya dari rahim orang miskin, anak orang miskin, nah ini pasti terpinggirkan, marginal, nggak dianggap. Nah, untuk bisa ke tengah butuh waktu yang panjang. Nah, dalam Islam itu ditiadakan. Ya, walaupun pada umatnya itu masih ada kelakuan-kelakuan kolonial, penjajahan. Anda lihat saja itu di agama lainnya, kita nggak menyinggungnya. Artinya rohaniwan itu disembah-sembah, sampai sujud ke kakinya. Sampai sujud kaki. Kadang-kadang si rohaniwan itu nggak mandi berhari-hari, dianggapnya sakti. Sujud, minta berkahnya. Itu menurut kita kebodohan. Tidak ada penjajahan manusia kepada manusia, illa bittaqwa, kata Rasulullah. Tidak ada fadla, tidak ada keistimewaan orang satu dengan orang lain kecuali ketakwaannya. Semua sama. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah, ya. Tidak ada kelas-kelas. Di agama lain mah ada kelas. Sampai pun Yahudi ada kelas. Karena mereka menganggap istimewa, ya. Tidak semua orang bisa bergabung ke Israel. Tapi yang ada keturunannya, nasabnya itu, baru bisa. Wa tamassaka bi min taqalil asabiyah wa taqliyah wa fara wa fawariqil lugha wal ansab wal iraq. Begitu juga tidak ada perbedaan satu bahasa dengan bahasa lain. Contohnya bahasa Indonesia lebih mulia daripada Sunda. Sunda lebih mulia daripada Jawa. Enggak ada begitu. Semua bahasa itu hanya alat komunikasi saja. Untuk memudahkan komunikasi. Jadi kita jangan terlalu membanggakan kesukuan. Suku Sunda contohnya. Apa orang Sunda benar? Ya ada yang benar yang enggak. Ya kan? Dalam salah satu ayat Allah mengatakan laisu sawa, jangan menyamaratakan orang. Kata istilah Jawa, jangan gebyah uyah. Suku itu pasti begini, nggak bisa dipastikan. Itu bagaimana tingkah laku dia. Orang Betawi pasti begini, nggak bisa. Karena suku, ya, seseorang lahir dengan suku tertentu bukan milih, bukan pilihan dia. Kan dia trot aja udah begitu. Ya kan? Masa disalahkan? Nggak bisa. Nah inilah Islam menyatakan itu dalam surat 49 Hujurat ayat berapa? 10 ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menciptamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna, dan kami jadikan. Jadi yang menjadikan syu'uban wa qabail. Jadi dalam bahasa Arab menjadikan itu ada dua kata kerja, khalaqna dan ja'alna. Kalau khalaqna itu dominan Allah. Tapi kalau Allah menggunakan ja'alna ada keterlibatan dengan manusia. Contohnya di surat Al-Mu'minun, ya, ayat-ayat rendah itu masih ayat 7 apa 6 itu. Walaqad khalaqnal insan, sungguh kami telah mencipta manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah.
Ya. Di situ digunakan kata khalaqna. Tapi selanjutnya Allah mengatakan ja'alna. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi setetes mani. Ya, dalam qararin makin. Dalam penjagaan yang kuat, yaitu rahim. Itu menggunakan ja'alna karena melibatkan manusia untuk menitipkan saripati tanah menjadi. Nah, setelah Allah menggunakan kata ja'alna, kembali Allah menggunakan khalaqna. Karena dia hanya naro doang. Ya. Summa khalaqna nutfata alaqatan. Kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah, menjadi setetes darah yang membelahkan, selnya membelah. Itu semua Allah yang kerjain. Tuh, jadi ja'alna itu ada keterlibatan manusia. Kita kembali sini. Fahwal yauma jifah muntinatan. Nah, jadi jahiliyah yang sudah dipraktekkan beratus-ratus tahun sekarang menjadi bangkai di bawah kaki Rasulullah. Ini suatu perjuangan yang berat ya. Karena tradisi yang sudah mengakar itu dicabut. Sudah tidak ada lagi perbuatan jahiliyah, membangga-banggakan keturunan, kan? Gak ada. Ghayyabatha syariatullah, yang digaibkan, artinya dihilangkan, disirnakan oleh syariat Allah fi batinil ardi, di dalam bumi. Wa asbaha makanaha min hayatil muslim al-yaum tahta mautil aqdam innahu rijsun. Lalu Islam datang mengatakan itu rijs, ya. Perbuatan jahiliyah itu rijs. Wa amata adbarat wa ghasyata badat. Faman dzalladzi yarjiha ba'da hadza li nafsi turab anil jifa muntina fayu'aniqaha wa ayu aqil yantaqim. Siapa yang bisa melakukan semua itu? Tuh, yang sudah dijalankan beratus-ratus tahun. Tradisi jahiliyah itu bisa dibongkar, ya. Siapa yang bisa begitu? Ya Islam. An-naqad ini itu yang kedua ya. Yang ketiga, qad alana fi Rasulullah an tatabuqi zaman idzaka ma'asmail ushur al-muqassam 'alaiha. Kemudian di sana pidato beliau selanjutnya menetapkan haji. Ya, menetapkan haji hanya boleh dilakukan sekali setahun. Nah, ini zaman jahiliyah itu katanya bisa berkali-kali itu. Nanti bulan depan haji lagi. Zaman dulunya Rasulullah menetapkan haji hanya boleh dilakukan setahun sekali. Inilah yang menyebabkan antrian panjang ya. Kalau haji sama dengan umroh bisa setiap saat, wah mungkin akan kembali seperti dulu. Begitu daftar langsung berangkat, ya. Tapi nggak bisa. Wa dzakara ba'dhum anna musyrikina kanu yahsibuna sana. Karena orang musyrik pada saat itu menganggap setahun itu 12 bulan 15 hari katanya. 12 bulan 15 hari. Ya. Isna asyara syahron 12 bulan, khamsata asyara yauman. Jadi setahun itu katanya 12 bulan 15 hari. Fakanal hajj fi Ramadan. Kadang-kadang haji dijalankan di bulan Ramadan. Begitu juga Syawal, Dzulqa'dah. Jadi bulan-bulan bisa, ya. Enggak setahun sekali seperti sekarang. Wa fi kulli syahri minas sana. Setiap bulan lah, mau-mau mereka. Alhasil haji itu seperti umrah. Nah, bisa dijalankan kapan saja. Wa dzalika bi hukmi istidarati syahr bisa babi ziyatil khamsa asar ramal. Yang penting 15 hari sekali. Jadi minimal 15 hari sekali haji itu di zaman dulu. Walaqad kana haji Abu Bakrin fi sanati tasyamil hijrah wa kian fi syahri dzulqa'dah. Bahkan Abu Bakar haji itu di bulan Dzulqa'dah. Waktu beliau pertama kali itu. Ya, sebelum Rasulullah umumkan. Kan Abu Bakar haji duluan. Beliau tuh hajinya bulan Dzulqa'dah.
Fala makanal amal qabil, tahun depan beliau ikut bersama Rasulullah, ya, maka ditetapkanlah bahwa haji itu hanya bisa dijalankan di bulan haji. Nah, hanya setahun sekali. Wa alana hina idzin naskhal hisab al-qadim, sehingga pada waktu itu Rasulullah mengamandemen perhitungan. Dirubah hisab cara jahiliyah secara Islam. Wa anna sanata inama tu'tabaru ba'dal yaum isna asyara syahran, dan setahun itu hanya 12 bulan. Faladakul tadakhul ba'dal yaum, tidak boleh ada tambahan lagi. Ya, setelah diumumkan oleh Rasulullah tidak ada tambahan lagi, hitungan setahunnya 12 bulan. Qala al-Qurtubi wa hadza qaul asbaha biqaulin nabi inna zaman istadara. Zaman akan terus berubah, akan muter, ya, akan berotasi. Jadi setelah Zulhijjah ya Muharram, balik lagi begitu. Terus aina zaman haji adalah waqtil asli, artinya haji akan berputar, akan berotasi di waktu yang sama. Ya, jadi praktek haji itu sebenarnya seminggu. Ya, dimulai tanggal 8 sibuknya haji. Jadi kalau ibarat orang touring, kita itu harus menjadwalkan tanggal 8 apa yang saya lakukan, tanggal 9 apa, 10 apa, 11, 12, 13. 11, 12, 13 ini satu rangkai sama. Ya, yaitu hanya lempar jamarat di 3 itu. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Yang bakal ngelempar lagi, kan 3 kali nih, yang bakal ngelempar ini setelah saya lempar lagi, itu ada doanya. Jadi lemparan pertama ada doanya, lemparan kedua ada lempar, karena dia mau lempar lagi, tapi ketiga kan sudah nggak ngelempar lagi, nggak ada doanya. Jadi doa itu hanya dibacakan setelah ngelempar pertama, lempar kedua, lempar ketiga nggak usah. Ya, itu batunya sudah bisa diambil katanya, walaupun bukan di Musdalifah. Asalnya yang penting di tanah haram boleh. Kita sudah boleh cadangkan, nggak perlu buru-buru udah deket baru ngambil. Ya, kita boleh milih situ. Nah, itu tanggal 11, 12, 3. 11, 12, 13. Kalau kita terdesak, kita boleh 12 pulang, tapi kurang afdol. Usahakanlah kita menjalankan yang afdol, karena biayanya mahal, nunggunya lama, gitu kan? Mau ngapain lagi, gitu kan? Toh pulangnya sudah terjadwal. Sekarang tinggal 8, 9, 10. Ini yang penting. 8 kita ada di mana? Mina. Namanya tarwiyah. Ya, tapi belum wajib itu. Belum apa? Belum rukun. Nah, 9, 10 ini yang penting. Tanggal 10 ada 4 yang kita lakukan. Nah, tanggal 9 wukuf. Ya, wukuf setelah zuhur. Setelah zuhur zamannya sampai maghrib. Ya, itu disitulah puncak haji. Ya. Al-hajju Arafah, Rasulullah mengatakan. Haji itu puncaknya di Arafah. Karena kalau kita tanggal 9 itu tidak hadir di Arafah, maka haji kita tidak sah. Yang lain-lain bisa, di cover bisa, karena halangan. Tapi tanggal 9 itu nggak bisa, harus hadir. Sakit, nggak sakit, hadir. Nah, selama kita di sana, kita mengikuti kegiatan di sana. Nah, inilah kita mendapat pelajaran. Kalau kita terbiasa, contohnya pilih madhab, ya harus ngikut sana. Kalau nanti contohnya pemerintah Indonesia menetapkan Arafahnya hari Senin, contoh ya. Nah, di sana hari Minggu, ya masa Arafahnya mau di Indonesia? Kan harus di sana, ngikut sana, semuanya ngikut sana. Karena mereka yang punya hajatan. Haji tidak mungkin di Indonesia. Jadi jangan kebingungan, ikut sana lah. Ya, kita jadi makmum gampang sudah.
Nah, tanggal 8 itu yang penting kita sudah dievakuasi di Mina. Kerjanya apa? Nggak ada kerjaan di situ, hanya supaya gampang saja. Mabit malam tanggal 9 di sana. Nanti paginya berangkat ke Arafah menurut jadwal Rasulullah. Ya, tanggal sebelum zuhur, zuhurnya itu ada di masjid apa itu namanya? Aduh, nama perempuan itu. Saya lupa itu. Nah, kita sholatnya di situ sunnahnya. Nanti kita wukuf sampai maghrib. Nah, selama wukuf sampai maghrib ngapain? Nganggur sebenarnya. Tapi itu waktu yang paling mujarab untuk berdoa. Jadi disitulah kita banyak doa. Kalau bisa doa satu buku dibawa. Karena nganggur di situ. Banyak baca Quran. Nah, sekarang sudah banyak fasilitas yang memudahkan kita. Jadi sudah ada tendanya ber-AC katanya sekarang. Makanya itu agak mahal. Ya kalau zaman dulu itu kan susah. Sampai WC-nya aja ngeduk sendiri dulu mah. Gali lubang sendiri. Dulu sekali. Tahun 84-an itu masih WC-nya ngeduk sendiri. Gali lubang sendiri. Satu jamaah itu. Ya kan susah itu. Gimana? Ya kan? Tapi seperti itu dulu itu. Nah sekarang sudah perbaikan-perbaikan. Nah tanggal 9 yang kita kerjanya apa? Wukuf. Yang kita harus perhatikan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Begitu maghrib kita langsung pergi keluar dari Arafah. Nggak usah sholat maghrib di situ. Sunnahnya sholat maghrib dan isya itu di jamak takhir. Jamak takhir. Di Musdalifah. Nah, di Musdalifah itu. Ya. Itu malamnya nginepnya di Musdalifah namanya. Setelah tanggal 9 tuh. Besok paginya ya, kita sudah ada di Mina. Tapi biasanya di Musdalifah itu sampai subuh. Pada waktu saya itu nggak kebagian ujalan. Sekarang sudah banyak perbaikan sih. Nggak dapat unjalan. Jadi sampai sholat subuhnya itu nggak ada yang sholat. Sebegitu banyak berdiri. Sampai menatap ini aja siang. Kenapa? Karena nggak longgar. Berdiri aja begini. Jadi begitu aja nggak bisa. Mepet. Saya pikir orang ngeladen itu. Saya tayamum. Sholat subuh sambil berdiri. Nggak bisa berdiri. Tapi sekarang sudah banyak perbaikan. Jadi saya dengar waktu tahun berapa itu juga kejadian yang sama. Kesiangan yang unjal nggak ada. Karena subuh tanggal 10 itu ya sudah harus di Mina. Nah tanggal 10 ini yang dikerjakan 4. Pertama lempar jamarat. Aqobah. Cuma satu tapi ya. Setelah itu apa? Tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Kemudian cukur ya. Cukur ya. 3. 4. Kurban. Kalau kita hajinya ifrad, tapi karena kita tamattu, maka dam. Itu dam. Padahal ada kesempatan kurban. Seharusnya double kita kurban lagi. Tapi orang kebanyakan hanya dam. Kalau saya kurban karena saya ifrad. Jadi saya nggak bayar denda. Sunnahnya tanggal 10 itu tawaf ifadah waktu duha. Nah demikianlah sirah Rasulullah SAW. Kalau 11, 12, 13 udah enak. Yang penting 9, 10-nya itu. Terutama di tanggal 10 ya. 4 yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan wawasan Nusantara. Sikap umat Islam terhadap Pancasila. Nah ini. Yang disebut Pancasila di sini yang berlaku sejak 5 Juli.
ialah Pancasila rumusan kelima yang dicetuskan ya oleh Piagam Jakarta, ya, yaitu rumusan 2 pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai rumusan 1 Piagam Jakarta. Rumusan inilah yang pada dewasa ini berlaku, yang sekarang ini. Jadi fisiknya Pancasila inilah Undang-Undang Dasar 45, jiwanya Piagam Jakarta. Itu yang benar. Sikap formal wakil-wakil umat Islam dalam DPR pilihan rakyat pada waktu itu, Masyumi, NU, PSII, Perti, lain-lainnya sudah menerima secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959, yaitu Dekrit 5 Juli 59 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai Piagam Jakarta. Berlakunya Pancasila rumusan kelima sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia sebagai landasan bersama hidup bernegara. Yang ketiga, sikap agamis. Pancasila adalah satu filsafat bangsa, bukan agama, baik dalam arti khas maupun arti luas. Karena agama itu kan cirinya ada kitab suci, ada nabi, ya. Ini tidak terpenuhi. Ini kan hanya filsafat. Pancasila, sila demi sila yang 5, pada dasarnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam, kecuali apabila diisi dengan tafsiran-tafsiran dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, Islam bukan filsafat, melainkan wahyu yang mengandung serbasila ilahi yang abadi. Sikap ideologis politis. Pancasila, rumusan terakhir yakni rumusan 5, adalah dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah konsensus nasional yang harus dihormati sebagai landasan bersama untuk hidup bernegara yang mengikat segenap aliran dan golongan bangsa Indonesia dan warga Republik Indonesia yang harus ditegakkan bersama-sama dengan saling menghormati identitas masing-masing. Kesimpulan, sumber resmi Pancasila bukanlah Trisila atau Sanmincu Dr. Sun Yat-sen, bukan Catursila atau Marhainisme Insinyur Soekarno, ya. Pidato bukan pidato 5 sila Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Bukan pidato lahirnya Pancasila Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Sumber resmi, otentik dan representatif Pancasila adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Itu yang benar berdasarkan sejarah. Kemungkinan ini akan dikoreksi lagi. Ya, kita akan menetapkan 1 Juni. Nah, karena ini sekarang rejimnya mengarah kepada Soekarno. Hari lahir Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni 1945, melainkan tanggal 22 Juni 1945. Hari dirumuskannya pertama kali secara resmi, atau tanggal 18 Agustus 1945, hari dinyatakan berlaku untuk pertama kali. Jadi hanya 2 tanggal, 22 Juni atau 18 Agustus. Yang berwenang, berhak dan representatif menafsirkan Pancasila rumusan 5 ini bukanlah penguasa, baik sipil maupun militer, baik pusat maupun daerah, melainkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, hasil pemilihan umum yang dilaksanakan secara betul-betul demokratis, bukan secara semi-demokratis. Rumusan resmi Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah merenungi rumusan resmi termaktub di atas, kita mencatat beberapa hal menarik. Pertama, paham keesaan Tuhan yang paling konsekuen adalah paham tauhid dalam akidah Islam. Karena itu yang bisa menjalankan secara konsekuen ketuhanan yang Maha Esa adalah hanya orang Islam.
Makanya agama lain itu merasa risih, mereka minta diganti. Ya, karena di sana ada kata-kata yang Maha Esa. Nggak cukup dengan Esa, Esa itu kan ini satu. Masih ada Maha pula, kan satu nggak terbelah. Ya, ditulis Maha Esa. Kenapa tidak ketuhanan yang Esa? Karena orang Islam tahu ada yang satu pura-pura satu. Satu tapi itu. Satu asal gitu kan, titik-titik lah, masih ada bersyarat. Tapi Islam konsekuen. Satu ya satu, Esa ya satu. Nggak bisa dibelah. Kedua, di dalam rumusan resmi termaktub di atas terhadap kata-kata yang berasal dari bahasa Al-Quran. Dalam Pancasila itu setidaknya ada 8 kata yang berasal dari kosakata Islam. Apa saja itu? Pertama, adil. Yang kedua, beradab. Rakyat, itu kan bahasa Arab. Hikmah, bermusyawaratan, perwakilan, keadilan, dan rakyat. Adalah ironi apabila terjadi penafsiran tentang Pancasila yang tidak sejalan atau tidak sesuai atau bertentangan dengan Al-Quran, kitab suci mayoritas bangsa Indonesia. Tidak mungkin ditafsirkan berbeda dengan Islam. Yang kelima, umat Islam mengalami atau menyadari adanya usaha-usaha golongan tertentu yang mengkhianati konsensus nasional. Tuh, ya kan? Yang sudah dicapai itu dengan jalan mengingkari hubungan histori dan ideal spiritual antara Piagam Jakarta dengan Undang-Undang 45. Pembukaan dan batang tubuh undang-undang. Pengingkaran tersebut dapat meretakkan bahkan memecah belah bangsa Indonesia dan mengancam keselamatan Republik Indonesia. Sudah kesimpulannya itu. Masih beberapa menit ya. Dasar pembinaan masyarakat Islam di Indonesia. Sekarang masyarakatnya. Masuknya Islam ke Indonesia. Seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada 17 Mei 63 antara lain berkesimpulan sebagai berikut. Kapan Islam masuk Indonesia? 1. Menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi langsung dari Arab. Yang keenam di situ ya kesimpulannya. Kedatangan Islam ke Indonesia membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Jadi katanya salah satu ciri Islam masuk ke Indonesia itu sudah mengakar dan berurat akar. Tidak bisa orang Indonesia bicara 10 menit tanpa menggunakan bahasa Arab. Katanya nggak bisa. Maaf dari Arab. Adil orang Arab. Jadi nggak bisa 10 menit dia bicara pidato tanpa mengambil kata yang berasal dari Arab. Islam menurut rumusan konstituante, laporan panitia perumus tentang dasar negara yang dibacakan oleh pelopor-pelopor panitia perumus pada rapat pleno terbuka konstituante Dewan Tertinggi Pembuat Undang-Undang Pilihan Rakyat pada 16 Desember 1957 antara lain menyebutkan tentang Islam di Indonesia sebagai berikut. Islam cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang 99,5% beragama. Jadi orang Indonesia ini 99,5% beragama, meskipun bukan Islam. Dan 85%-nya beragama Islam. Tuh. Bangsa kita lebih banyak menunjukkan taat beragama daripada taat bersifat lain. Ya, terutama kalau sudah menyangkut akhirat, udah deket meninggal aja, pokoknya udah pada taat tuh. Islam sebagai agama juga sebagai ideologi dan falsafah hidup di Indonesia telah menjadi unsur kebudayaan. Karena itu, ia telah menjadi sendi nasional yang kokoh. Unsur-unsur Islam telah menjadi jiwa umat dan rakyat Indonesia. Tidak adil jika golongan agama yang kecil bebas beragama, sedangkan golongan yang lebih besar tidak bebas. Ya.
Terutama jika golongan yang lebih besar inilah yang lebih banyak modalnya dalam menentang penjajahan di Indonesia. Selanjutnya, semangat gotong royong yang ada dalam masyarakat adalah dihidupkan dan dipupuk oleh ajaran agama. Jadi tidak oleh ajaran lain. Nah, di dunia barat tuh kan ya, gotong royong itu sudah hampir sulit sekali. Kepribadian Indonesia ialah hidup beragama dan menghubungkan gema dan gerak hidup dengan agama-agama. Umat Islam Indonesia sebagai muslim dan patriot. Umat Islam Indonesia sebagai muslim adalah pewaris yang sah dan penerus risalah Rasulullah SAW sebagai umat dakwah dan jihad. Sedangkan sebagai patriot adalah pewaris yang sah dan pelanjut jihad perjuangan Pangeran Diponegoro, Tengku Cik Ditiro, Imam Bonjol, Syarif Hidayatullah, wah nama saya disebut, Hasanuddin dan lain-lain. Para syuhada mujahidin lainnya yang telah mewakafkan jiwa dan raganya dalam medan jihad. Membela dan menjaga tanah air ini dalam rangka mengabdi kepada Allah dengan Islam sebagai asas hidup dan dasar jihad perjuangannya. Agama dalam Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 yang meliput pembukaan Pancasila dan batang tubuh telah diberlakukan kembali oleh Dekret Presiden 1959 yang menegaskan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang 1945 dan adalah merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ini ucapan dari Presiden Soekarno. Jadi nggak bisa dipisah dari Piagam Jakarta. Agama dalam Undang-Undang 45 pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta membimbing mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.